ini untuk yang center of mass-nya. Karena kita punya F sama dengan M kali A, atau kalau ini sampai 0, maka A-nya yang 0. Kenapa bukan M-nya yang 0? Karena kita bicara masalah partikel atau objek atau benda yang dia memiliki sifat fisis, punya massa, punya volume. Makanya ininya yang A-nya ini yang 0. Kalau A-nya 0, maka M dV dt kalau diintegralkan, maka V-nya ini adalah konstan, ya. Konstanta atau stabil lah. Dia punya V, dia punya. Jadi kalau V atau variabel ini diturunkan dV dt, maka dia jadi A, gitu ya. Jadi mau antara diferensial sama integral. Ini maka matematika dasar itu memang penting untuk yang di semester 1 untuk mengetahui tentang diferensial dan integral. Oke, nah sebagai contoh adalah lintasan roket, peluncuran roket, lintasan roket. Jadi kalau roket itu dia punya udah ditembakkan dor gitu dengan sudut tertentu, kemudian dia akan meluncur sesuai dengan lintasannya itu sampai suatu ketika dia meledak di suatu lintasannya dia. Maka karena gara-garanya ada gaya internal yang peluru-pelurunya itu pecah kemana-mana. Namun untuk central of mass-nya, untuk pusat masanya itu tetap bergerak sesuai dengan lintasannya ini sampai ada gaya luar yang misro, sampai ada gaya luar yang ikut campur sehingga membuat si center of mass ini berubah juga, ya. Itu secara singkat yang ada di sini. Yang kecepatan dari CM ini hanya dapat diubah oleh gaya-gaya luarnya. Artinya suatu sistem koordinat yang bergerak bersama dengan suatu sistem partikel dengan kecepatan konstan itu dapat menjadi sebuah kerangka acuan inersia. Ini yang ada This call is now being recorded. Membersamai si roket tadi yang sama-sama bergerak dengan roket tadi, itu disebut sebagai kerangka acuan inersial terhadap si sistem partikel tersebut, tetap atau lembam atau tidak bergerak relatif terhadap si partikel tadi. Kayak misalkan Anda kayaknya udah pernah cerita apa belum ya? Dia ada dua punya teman gitu ya, atau jenengan sama saudaranya gitu ya, ini dalam satu rumah gitu ya, di mana-mana kan berdua tuh. Anda itu nggak ngerti perubahan apa yang terjadi pada diri Anda atau saudara Anda yang namanya B, tapi orang lain yang nggak pernah ketemu atau yang jauh gitu ya, itu ketika melihat Anda berdua ini, wah sekarang udah besar ya gitu. Ya ampun, maamnya apa kok sudah besar, kayaknya baru kemarin lahir cepat gitu. Nah ini disebut sebagai kerangka acuan ya, diam. Ini disebut sebagai kerangka acuan diam. Nah Anda si A ini merupakan kerangka acuan inersial bagi si B. Maka ini sering dipakai untuk menganalisis gejala fisis seperti tumbukan, hamburan, atau peluruan dari partikel-partikel nuklir. Yang dipakai untuk menganalisa tentang itu.
sini untuk menganalisis ini kita menggunakan kerangka acuan yang momentum linearnya sama dengan 0 seperti ini. Ya, P sama dengan 0. Nah, ini yang ini gesernya gimana sih? Mau saya dipakai jauh jadinya ini dia. Nah, kalau kerangka momentum linear ini sama dengan 0, maka kecepatan sistem partikel tadi juga sama dengan 0. Nah, ini 0, maka kecepatan juga 0 gitu ya. Lagi-lagi karena nggak mungkin masanya 0. Nah, sehingga kerangka acuan tersebut disebut sebagai kerangka acuan center of mass. Kerangka acuan momentum namanya, atau perisentris. Bahasa Jawanya perisentris. Apabila misalkan tinjau ya, apabila S itu didefinisikan sebagai kerangka diam di lab, yang diam, yang tidak bergerak, gitu, maka S aksen itu adalah diam terhadap pusat massa suatu sistem partikel. Saya cek dulu ada yang masuk apa tidak. Nggak ada. Ada yang sudah dapat bantuan ini pulsa? Enak ya? Saya belum dapat nih. Teman-teman ada? Pak. Oh, belum juga? Sudah, Pak. Oh, yang MP sudah dapat, Pak. Belum, Wah. Pak. Tergantung itunya. Sudah, Pak. IM3, Pak. Tergantung nomornya, providernya. Oh, gitu ya. I am 3 too, but I haven't got it yet. Aku dapatnya Siap, Pak. I am 3. Nggak, maksudnya saya pakai 3 juga tapi belum dapat. Cuman kemarin yang saya daftarkan adalah yang aksis, juga belum dapat juga. Oke, jadi tadi pas rapat juga putus-putus, keluar beberapa kali. Ini pakai aksis yang sisa-sisa kehidupan terakhir nih aksisnya. Mudah-mudahan masih kuat. Sampai mana ini? Yang beruntunglah Anda yang sudah dapat. Nah, sampai mana sih tadi? Maka X aksen ini akan bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap S ya. Jadi kita punya S ini kerangka acuannya, dan di sini ada kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan bersama-sama dengan sistem partikel, banyak partikel yang bergerak bareng-bareng gitu. Nah, jadi si S aksen ini punya kecepatan ini, punya kecepatan V aksen. Sedangkan si S ini melihat mereka itu kecepatannya adalah VI aksen ditambah dengan kecepatan dari center of mass-nya. Karena sistem banyak partikel ini ya harus diingat lagi bahwa sistem banyak partikel yang dilihat adalah center of mass-nya. Sehingga V kecepatan totalnya mereka itu adalah ini. Nah, demikian momentum linear total sistem terhadap kerangka S aksennya tadi menjadi yang ada di bawah sini. Nah, bawah sini nurunnya gimana ini? Harusnya ada scrollnya tapi semua. Aduh. Bentar, sorry. Biasanya ada tangan yang bisa dipakai untuk gerakin. Nah, ini dia. Keluar dia. Nih. Oke. Dengan demikian momentum linear total sistem terhadap
kerangka S aksen, sistem terhadap S aksen adalah B aksen ini sama dengan 0. Dan nanti Anda lihat lagi hanya penjabaran saja MI, VI aksen itu terus dibuka, dijabarkan, didetailkan begitu, terus akhirnya dapatnya ini. Sehingga momentum linear sistem total terhadap kerangka acuan CM sama dengan 0. Ini dia. Kerangka acuan center of mass, pusat massa sama dengan 0. Bila kemudian pada sistem partikel hanya bekerja gaya-gaya internal, maka setelah interaksi berlangsung, momentum linear total sistem terhadap kerangka S aksen ini sama dengan 0 juga. Dan kecepatan pusat masanya tidak berubah nilainya. Sehingga kerangka S aksen ini tetap sebagai suatu kerangka acuan inersial bagi sistem partikelnya. Jadi nggak ada gaya eksternal, jadi cuma ada gaya internal. Oke, nanti bisa dibaca-baca lagi biar cepat. Anda sekalian bisa istirahat bubuk gitu ya. Saya juga begitu. Baik, next ini adalah momentum sudut orbital dan momentum sudut spin. Ini bicara tentang berbicara tentang apa ya contohnya? Ya masih kayak tadi sebenarnya kerangka acuan lab sama center of mass. Tapi nanti contohnya adalah matahari yang dikelilingi oleh bumi dan bumi yang berputar pada porosnya. Ini seandainya kita punya partikel 1 MI, ya sistem banyak partikel ini sebenarnya. Sistem banyak partikel, kemudian kita punya kerangka acuan lab dan kerangka acuan titik ini di O aksen ini, center of mass-nya. Jadi ini kerangka acuan inersialnya. Maka momentum sudut total sistem partikel terhadap titik asal sembarang O di lab ini, itu nilainya adalah ini. L sama dengan R cross P. Momentum linear cross panjangnya. Panjang atau jarak dengan partikel tadi. Ya, RI adalah vektor posisi partikel I terhadap O titik O ini, terposisi ini, dan PI adalah momentum linear partikel ke I relatif terhadap O. Nah, untuk RCM, R pusat massa, dikenali sebagai RCM ini, posisi pusat massa sistem partikel relatif terhadap O. Ini masih terhadap sistem kerangka acuan lab. Ya. Kecepatan pusat massa partikel juga VCM ini terhadap O, terhadap ini, titik O ini. Nah, bila ditinjau dari kerangka acuan inersial O aksen, sini kerangka acuan inersial O aksen, jika kita melihatnya dari kerangka acuan di lab O, melihat mereka, kita ada di sini ya, melihat mereka berdua, kerangka acuan inersial dan partikelnya, maka punya hubungan antara RI dengan RI aksen dan RCM itu seperti ini hubungannya saudara. Bila persamaan 35 ini dikalikan dengan MI, ini sudah
persamaan 35 dikalikan dengan massa pada partikel Ti, maka momentum linear totalnya sama dengan seperti ini, 36, persamaan 36. PI aksen ditambah dengan MI dikalikan dengan kecepatan center of mass-nya. Maka jika persamaan 34 yang di atas tadi dan 36 disusi-susikan ke 33 akan diperoleh hal ini. 33 itu yang paling, yang ini loh, yang ini 33. Jadi yang paling awal tadi untuk momentum sudut dari sistem terhadap kerangka acuan yang lab. Nah, hasilnya diperoleh seperti ini. Ini kita sudah menggunakan persamaan 34 dan 36 ini untuk disusi-susikan ke 33 ini. Sehingga dihasilkan persamaan 37. Catat. Karena MIR ini ya, MIR ini itu sama dengan 0 dan PI aksen ini sama dengan 0, maka persamaan 37 menjadi, atau yang 33 tadi, 33 yang sudah disusi-susikan tadi jadi 37 karena ada nilai ini yang dimasukkan ke situ, diperolehlah L sama dengan M kali R cross V untuk yang center of mass ditambah dengan RI aksen cross PI aksen. Kesimpulannya, momentum sudut total sistem partikel ini, momentum sudut ini L sama dengan momentum sudut tiap partikel terhadap ini center of mass ditambahkan dengan momentum sudut partikel massa M yang berada di RCM dan bergerak dengan kecepatan VCM, V center of mass yang sistem banyak partikel. VCM ya yang kita tinjau adalah yang sistem banyak partikel tadi. Sehingga untuk sistem partikel yang sembarang itu berlaku L sama dengan LO plus LS, di mana LO ini adalah momentum sudut eksternal sistem partikel terhadap kerangka api atau momentum satuan terhadap kerangka lab, terhadap kerangka lab. Nah, ini kebanyakan ininya. Oke. Lab. Namanya momentum sudut orbital. Yang ini. Lalu untuk yang LS itu adalah spin. Oh, ini orbital, yang LS ini adalah spin. Momentum sudut internal sistem partikel terhadap kerangka center of mass. Ya, momentum sudut spin. Nah, ini contohnya adalah matahari dan ya itu dari bulan muter sendiri, mesti muter tuh bulan atau bumi. Terus gambar saya ada matahari di sini, ada bumi di sini. Nah, bumi ini berputar sesuai dengan porosnya, berputar adalah spinnya dia. Kemudian yang revolusi bumi ini yang dia muter itu, revolusi bumi itu yang muter itu orbital, atau ada proton bersama neutron dan proton, kemudian diputar oleh elektron. Nah, elektron juga punya spin ya. Di SMA mungkin masih ingat itu, nggak tahu kalau yang semester 1
dapat lagi apa enggak? Kimia ya, spin begitu, momentum. Oke, jadi begitu momentum sudut. Oke, kayaknya sebentar lagi kita bisa istirahat. Atau istirahat dulu ya? Lanjut aja ya, biar sekalian selesai ya. Oke, selanjutnya adalah kita meninjau sistem dua partikel. Nanti di sini kita akan menemukan massa tereduksi yang sering dipakai untuk menganalisa tentang apa namanya, interaksi antara dua benda, kayak kayak bumi dengan bulan, gitu ya. Itu pakai massa tereduksi di situ nanti. Kayak tariknya, ya, kayak interaksinya itu nanti massa tereduksi bermain di sana. Atau juga elektron sama inti atom itu juga ada hubungan antara dua partikel, sistem dua partikel, dan menggunakan massa tereduksi. Definisi dari massa tereduksi, seandainya kita punya dua partikel M1 dan M2 sejauh jaraknya R12. Ini sebenarnya ada vektornya, tapi nggak ditulis biar nggak untel-untelan. Nanti nulisnya ada di bawah. Nah, di tiap partikel ini bekerja gaya-gaya eksternal dan internal. Internal gaya tarik-menarik antar partikel ini, yang nilainya ini jangan lupa, kita bolak-balik pakai ini terus sejak dari awal. Kemudian gaya eksternal ini terserah gaya eksternalnya ke mana saja gitu ya, terserah. Terus di situ ada jarak dengan titik 0 koordinat ini, ada titik 0 ini R1, dan R2 untuk yang massa 2 atau yang partikel kedua. Oke, pada kedua partikel ini kata kuncinya dia bergerak, maka berlaku hukum Newton 3. Bergerak dan berlaku hukum Newton 3 atau aksi reaksi. Nah, persamaan geraknya adalah M1 kalikan dengan A, ya, turunan kedua dari vektor posisi si massa 1 atau R1, itu sama dengan massa total ya. Gaya total dan gaya total eksternal sama internal. Dan M2 untuk yang partikel 2 itu juga M2 dikalikan dengan turunan kedua dari vektor posisi kedua, yang sama dengan gaya total dari M2 tadi. Nah, bila kedua persamaan di atas dijumlahkan, maka diperoleh seperti ini. Peroleh seperti itu dengan menggunakan vektor posisi center of mass RCM kedua partikel tersebut, maka kita peroleh RCM sama dengan sekian. Nah, dengan demikian persamaan 41 ini kita dapatkan M RCM sama dengan F eksternal, dengan M besarnya adalah M1 plus M2 dan F eksternal sama dengan F1 eksternal. Sebentar ya, ganggu anakku. Nah, sebentar. Biasanya dia terus main atau semprot gitu. Kalau saya diambil deh, sebentar deh.
sih, iklannya udah lewat. Kita turunkan. Selanjutnya, bila kedua persamaan 40 di 40 tadi dikalikan dengan M40, yang mana ya? Kita lihat dulu yang 40. Jadi, yang dua partikel ini. Dua partikel ini M1 dan M2, persamaan geraknya itu dikalikan dengan M1 dan M2 untuk masing-masing suku. Ya. Yang suku kiri tadi dikalikan dengan M2 dan suku kanan dikalikan dengan M1, kemudian hasilnya dilakukan pengurangan, maka diperoleh seperti ini. Atau seperti ini yang 43 ini. Nggak usah dibaca ya, Anda lihat saja di sini sudah ada mu di sini. Mu bla 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 bla, turunan kedua ditambah dengan gaya ditambah dengan mu dikalikan dengan gaya. Jadi semuanya ini adalah tentang gaya semuanya. Sehingga R12 dengan R12 itu adalah vektor posisi partikel 1 relatif terhadap partikel 2, dan mu ini adalah masa tereduksi dari sistem dua partikel tadi. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang analisisnya biasanya untuk menganalisis atom. Nah, ada mikro, ukurannya mikro bahkan nano. Terus yang ini yang makro, yang besar, makroskopis, yang besar. Ini yang kecil. Nah, ini nanti menggunakan masa tereduksi ini. Masa tereduksi ini. Ini SMA sudah Anda pelajari kelas 3. Kelas 3 apa kelas berapa? Ini udah dipelajari. Ini tadi yang R12, vektor posisi partikel 1 terhadap partikel kedua. Jadi kalau disambungkan nanti untel-untelan di sana. Jadi itu perkuliahan singkat kita, dan ini saya sudah bikin PDF-nya, dan saya tinggal kirimkan ke masing-masing PJ, nanti dibersani di situ. Jangan lupa untuk absen dulu, presensi dulu, jangan sampai ketinggalan. Ini nanti saya tunggu sampai jam 3 deh absensinya. Sudah mengantuk sekali. Anda juga pasti juga udah ngantuk sekali, capek. Siang-siang ini emang paling enak emang buat bubuk istirahat ya, terus habis tidur baru kemudian beraktivitas lagi. Enak sekali. Oke, saya send sekarang. Ini yang kelas C. Kelas C. Terus untuk yang presentasi buat besok sudah siap? Ada yang mau ditanyakan? Ini pertemuan terakhir. Setelah itu nanti presentasi sampai 3 kali pertemuan. Sama kayak yang elektronika analog. Ada pertanyaan tidak? Mekanika C. Oke, kita share. Oke, sudah
saya share, Anda bisa baca lagi. Eh, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk tadi memperoleh masa thresholdnya itu caranya bagaimana ya Pak? Oh ya, nanti Anda bisa lihat di, oke, saya ulangi ya, karena mungkin tadi ya. Baik. Kita naik lagi. Dari atas tadi, dari induk berasal dari sini sebenarnya. Udah ketahuan dari vektor posisi center of mass atau pusat massa kedua partikel tersebut. Terus kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. M yang di atas ini. Di atas ini Anda bisa lihat saya sudah share di grup. Sambil dibaca M massa total dikalikan dengan vektor posisi sama dengan gaya eksternal total. Yang 40 tadi disederhanakan lagi. Di sini dikalikan dengan M1 dan M2, kemudian dilakukan pengurangan untuk memperoleh persamaan yang baru. Yang di atas ini yang 40 ini dia. Ya. Itu. Karena R ini dia. Karena ada ini F12 minus F21, jadi ada kayak aksi reaksi di situ, kemudian saling mengurangi dan diperolehlah persamaan baru untuk massa reduksi tadi. Massa reduksi. Ini cuma disederhanakan saja. Dari sini disederhanakan dengan mu itu adalah ini kalau dimasukkan ke sini nanti dapatnya yang di atas ini. Kalau dibongkar lagi nanti dapatnya yang bersamaan yang di atasnya lagi. Nah, ini saya ganti biar agak jelas. M2. M1 dikalikan M2 dibagi dengan ini. Ini massa reduksi sistem dua partikel. Memang nggak bisa langsung ya namanya orek-orekan ini rangkuman, nanti jenengan bisa lihat di sebelah atas pelan-pelan, insya Allah bisa dimengerti. Berarti sudah selesai ya Pak? Sudah. Oke, Sudah selesai. Oke, sama-sama. Oke, terus untuk yang presentasi silakan bersiap-siap. 8 ya, 8 orang. 8 orang yang maju. Untuk yang pertama Anda atur dengan PJ-nya. Siapa yang sudah siap, yang di depan biasanya. Yang awal-awal mestinya yang paling atas vektor gitu kan. Nah, vektor ini tidak usah terburu-buru, kita enjoy saja untuk presentasinya. Sementara teman-teman yang lain masih setelah itu selesai masih ada seminggu untuk menyelesaikan finishingnya. Jangan lupa untuk yang Word-nya nanti di-upload di OJW. Saya rasa cukup jelas, sama dengan yang model yang analog itu, yang elektronika video, tapi yang ini kita jangan mau pakai video boleh, mau pakai real time langsung ngomong boleh, terserah mana yang disukai. Kalau saya sih saya prefer ke bikin video gitu ya, karena sudah diedit gitu. Kalau ada yang nggak pas bisa dilihat lagi, oh saya kurang ini, terus ditambahkan, terus ditempel di situ gitu.
Itu sih kalau saya lo prefer ke situ. Jadi bisa sampai mendapatkan hasil yang paling maksimal. Tapi kalau real time memang ya harus saat itu harus performanya yang the best. Oke, untuk masalah topik saya tidak terlalu ribet di masalah itu. Silakan ambil topik-topik yang kecil-kecil, masih di sekitar mekanika, silakan saja, tidak ada masalah. Tapi bukan yang fisika modern, bukan yang statistik atau termodinamika, ke masih mekanika. Boleh. Terutama yang banyak partikel. Nah, vektor melandasi yang banyak partikel sampai selesai. Kemudian banyak partikel ini juga dari situ kita bisa menemukan energi kinetik dan mengandung sudut dan lain sebagainya. Begitu. Gitu. Baik, kalau demikian kita cukupkan dulu. Nanti Anda segera masuk ke OTW-nya. Saya tunggu sampai jam 3. Kalau yang belum bisa masuk, silakan presensi di OTW. Dan berkali-kali diingatkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.